Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan ibu-ibu online di seluruh Indonesia sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini aku mau beraktivitas. Ini tuh pagi hari ya bun ya. Jadi ini aktivitas pagi sebelum subuh gitu ya. Subuhnya jam 4 lebih. Jadi ini setengah 4 sebenarnya udah bangun, terus biasa sikat gigi, cuci muka, buang sampah perut, dan baru beraktivitas jam 4 kurang begitu ya. Ini yang pertama, biasa ya, aku tuh nyuci dulu gitu. Jadi biar nanti sekalian nyuci, sekalian masak, bikin sarapan, terus sekalian cuci piring, nyapu, ngepel segala macem. Jadi nanti nyuci selesai, kerjaan yang lain juga selesai, mudah-mudahan seperti itu ya bun ya. Nah, sambil beraktivitas ya bun, aku mau sharing-sharing tentang kehidupan aku, kehidupan yang sederhana, yang apa adanya begitu ya, nggak berlebihan menurut aku, tapi nggak tahu ya kalau menurut orang lain gitu. Kehidupan sederhana apa adanya itu bukan tanpa alasan ya bun. Sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat aku memilih untuk hidup sederhana. Biasa aja, apa adanya, nggak berlebihan, nggak neko-neko gitu ya, nggak mubazir hidupnya gitu ya. Alasan pertama itu karena faktor keuangan. Ya betul ya bun ya, karena faktor keuangan, karena nggak mungkin lah ya kita bisa hidup mewah-mewah kalau keuangannya biasa aja, keuangannya pas-pasan. Jadi aku sama suami itu cuman punya satu sumber penghasilan, yaitu dari gaji suami. Gaji suami aku itu UMR ya bun ya, UMR Jakarta. Bunda-bunda tahu lah ya UMR Jakarta berapa begitu. Jadi cuman itu aja penghasilannya, nggak ada penghasilan tambahan, nggak ada dari mana nggak ada ya bun ya. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua itu memberikan contoh yang terbaik ke anak gitu, karena apa yang akan terjadi di anak di masa yang akan datang itu tergantung dengan didikan orang tuanya saat ini gitu. Jadi ketika kita mencontohkan hidup sederhana, insya Allah nanti kedepannya anak-anak tuh akan terbiasa gitu, nggak kaget gitu kalau suatu saat nanti, mudah-mudahan nggak terjadi ya, ada keadaan sulit gitu. Anak-anak tuh sudah terbiasa karena memang dari kecilnya hidupnya juga sederhana, nggak neko-neko, nggak berlebihan gitu ya. Nah, alasan ketiga adalah untuk mencapai impian gitu. Impiannya apa aja sih? Banyak bun impiannya. Impiannya pengen punya rumah sendiri gitu, karena rumah yang aku tempatin ini seperti yang pernah aku bilang di video-video sebelumnya, rumah ini tuh masih milik bersama ya bun ya. Jadi ini tuh satu-satunya peninggalan almarhum orang tua aku. Orang tua aku tuh anaknya 5, jadi dibagi-bagi ya bun ya. Nah niatnya aku tuh mau ngeganti ke kakak-kakakku gitu. Jadi bagian-bagiannya kakakku tuh mau aku bayarin gitu rencananya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Makanya kalau pengen cepet terkumpul, hidupnya ya sederhana, gak neko-neko, gak macem-macem gitu, hidup minimalis gitu ya, frugal living ya kalau bahasanya zaman sekarang gitu ya. Untuk mencapai impiannya ya salah satunya itu. Yang impian yang kedua, pengen pergi ke tanah suci ya bun ya. Siapa yang gak mau gitu ya, entah itu umroh atau ibadah haji, apapun itu ya, yang penting aku pengen banget gitu ke sana gitu ya, berdoa di depan Ka'bah langsung. Ya Allah gimana gitu ya rasanya. Ini aku sambil nangis loh bun. Aku pengen banget gitu ya bun ya, setahu aku gitu ya, setahu aku lah intinya. Ketika kita berdoa di depan Ka'bah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tulus dari hati yang paling dalam gitu, dengan melapangkan hati, membersihkan hati, insya Allah doa-doanya terkabul. Aku tuh pengen banget gitu ya bun ya. Kalau ngedengar orang-orang mau umroh, mau pergi haji, aduh kadang hati tuh ya Allah aku kapan gitu ya. Pengen banget. Nah untuk mencapai itu kan butuh biaya yang besar gitu. Nah kalau kitanya boros, gimana mau cepet pergi ke sana gitu ya, gimana mau daftar karena biayanya juga besar begitu. Nah untuk impian yang ketiga itu aku ingin
punya dana pendidikan untuk anak-anak ya bun ya, karena siapa sih orang tua yang mau gitu ya melihat anaknya nggak sekolah gitu. Aku juga termasuk salah satu orang tua yang seperti itu ya bun, pengen banget gitu anak aku tuh sekolah tinggi gitu ya, nggak kayak ibu bapaknya yang hanya lulusan SMK gitu. Mudah-mudahan anak aku punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya gitu, karena pendidikan itu mahal ya bun ya. Ya kalau anaknya dapat beasiswa bisa gratis gitu, tapi kalau nggak dapat beasiswa kan harus bayar dan biayanya itu nggak sedikit begitu ya bun ya. Jadi itu salah satu alasan aku untuk memulai hidup sederhana. Sebenarnya nggak memulai udah dari dulu ya bun ya, berusaha untuk hidup sederhana gitu. Nah impian yang keempat itu aku ingin punya masa tua yang lebih tenang gitu ya bun ya. Masa tua yang lebih tenang tuh seperti apa, karena nggak sedikit gitu ya dari kita ya sebagai orang tua itu ketika sudah tua itu mengandalkan anak gitu, dan anaknya jadi sandwich generation gitu ya. Terus ada lagi sekarang katanya strawberry generation. Entahlah ya bun ya. Intinya ketika masa tua nanti aku nggak mau ngerepotin anak gitu ya. Aku pengen ketika masa tua nanti hidup aku tuh bahagia, nggak ngerepotin anak gitu. Terus aku juga nggak mau direpotin juga sama anak gitu. Udah capek lah ya gitu. Kita berjuang demi anak, masa iya ketika kita udah tua kita masih harus ngurusin segala sesuatu tentang anak gitu ya. Makanya itu jadi alasan-alasan aku untuk memilih hidup sederhana gitu. Sederhana menurut aku belum tentu juga sederhana menurut orang lain ya bun ya. Aku berusaha melakukan sesuatu yang menurut aku mampu gitu, aku bisa, menurut aku itu simple, sederhana, bisa aku lakuin, ya udah aku lakuin gitu. Tapi ketika menurut aku itu terlalu berlebihan, itu terlalu mewah, itu terlalu mahal, nggak akan aku lakuin begitu ya bun ya. Jadi banyak ya bun ya impian-impiannya. Nah aku ulas lagi ya bun ya dari awal. Alasan pertama karena faktor keuangan, yang kedua aku ingin mencontohkan kepada anak-anak pentingnya hidup sederhana begitu ya bun ya, dimulai dari orang tuanya sendiri mencontohkan. Mudah-mudahan anak-anak aku juga bisa mengikuti pola hidup sederhana begitu. Nah alasan yang ketiga untuk mencapai impian, ada 3 impian yang sangat-sangat aku pengen gitu ya bun ya. Yang pertama, aku pengen rumah ini jadi 100% milik aku. Yang kedua, aku pengen pergi haji. Dan yang ketiga, aku pengen punya dana pendidikan untuk anak-anak gitu. Nah, untuk alasan yang keempat, aku memilih hidup sederhana, yaitu ingin memiliki masa tua yang tenang dan bahagia gitu ya bun ya. Tidak menjadikan anak sebagai dana darurat kita nanti gitu, atau membuat anak kita nanti jadi sandwich generation gitu ya. Intinya ingin masa tua aku lebih bahagia, tidak membebani anak dan tidak dibebani oleh kehidupan anak gitu ya. Intinya pengen ketika tua nanti anak bahagia, kitanya juga bahagia gitu ya. Nah itu dia ya bun ya impian-impian aku. Alasan-alasan aku ketika aku memilih untuk hidup sederhana, hidup hemat, hidup apa adanya begitu ya. Mungkin buat sebagian bunda-bunda yang melihat gitu ya, oh ini mah belum hemat gitu. Ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya pola hidupnya masing-masing gitu ya. Menurut aku ini segini udah jauh lebih hemat dibanding dengan hidup aku sebelum-sebelumnya gitu ya bun. Dulu aku tuh boros banget, apa aja yang ada di pikiran dibeli gitu, pengen ini beli, pengen itu beli gitu, nggak memikirkan dampak kedepannya seperti apa gitu. Kedepannya kita harus bagaimana, nanti masa depan kita seperti apa, karena dulu belum ngerti gitu ya bun ya. Nah alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit ya, sambil berjalan, sambil belajar gitu, harus seperti apa ketika kita sudah jadi orang tua gitu. Mulai berusaha lah ya, belum bisa mencapai 100% dikatakan sederhana, dikatakan minimalis atau frugal living.
belum bisa 100% gitu. Aku juga masih belajar, mudah-mudahan bisa konsisten terus ya Bun ya, karena banyak banget gitu ya yang ingin dicapai, banyak banget impian gitu, jadi nggak mungkin akan tercapai kalau penghasilan kita segini tanpa ada penghasilan tambahan. Itu akan sangat sulit. Cara satu-satunya yaitu dengan kita hidup hemat gitu. Jadi kalau mau bahagia itu, bahagia bebas finansial itu alasannya ada dua ya Bun ya. Yang pertama menambah penghasilan, yang kedua belajar hidup hemat gitu. Nah, menambah penghasilan aku belum bisa karena sampai saat ini penghasilannya cuma satu sumber dari gaji suami aja. Jadi cara yang aku lakukan hanya bisa untuk berusaha hidup hemat begitu ya Bun ya. Nah, itu dia ya Bun ya, sharing-sharing aku. Mudah-mudahan bunda-bunda bisa menerima. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa ya Bun ya. Kalau nggak suka nggak usah didengar aja ya Bun ya. Lanjut ke video ya Bun ya. Ini bagian terakhir di video aku. Ini aku mau jemur baju. Sebenarnya yang mau dijemur itu banyak, cuman yang setelah ini tuh itu bagian daleman-daleman. Jadi nggak aku videoin. Jadi yang aku videoin cuman pas di bagian ini aja gitu ya Bun ya. Alhamdulillah ini cuacanya di daerah aku udah mulai cerah ya Bun ya, nggak mendung. Biasa sekarang tuh asal udah sore gitu ya itu hujan gitu ya sampai maghrib, kadang nyampe isya nggak berhenti, kadang tengah malam gitu ya hujannya. Pokoknya setiap hari itu ada aja gitu ya hujannya. Dan alhamdulillah ini pagi-pagi cerah ya ini, meskipun mataharinya belum terlalu melotot gitu ya, masih melek-melek tipis gitu ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini panas ya Bun ya, karena cucian aku banyak gitu ya, jadi agak repot gitu kalau nggak ada panas gitu. Karena gimana ya, kalau nggak ada panas tuh baju-baju tuh kayak kurang kering gitu ya Bun ya, dan ujung-ujungnya bau gitu. Karena aku kan nggak pakai pewangi ya Bun ya, jadi cuman pakai deterjen cair aja begitu. Nah, kalau di tempat bunda-bunda gimana nih cuaca hari ini? Apakah panas, hujan, atau justru malah mendung? Kalau di tempat aku setiap hari itu pasti ada hujan ya Bun ya, cuman nggak tentu gitu. Kadang pagi, siang, sore, malam, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh gitu ya baru hujan gitu. Pokoknya setiap hari itu pasti ada hujan gitu ya. Nah, hari ini aku senang banget karena cuacanya cerah nih hari ini, jadi jemuran aku bisa kering gitu ya. Nah, ini kerjaan aku udah selesai nih Bun, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada ya satu putaran lagi cuciannya, cuman gak aku videoin karena itu agak sensitif ya punya, itu isinya daleman. Jadi nggak mungkin dong ya aku videoin. Nah, udah selesai. Terima kasih ya bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu di aktivitas aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.